Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih tetap semangat belajar ya, meski di rumah aja. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang cerita fantasi. Masih ingatkah kalian apa itu cerita fantasi? Kemudian bagaimana ciri-ciri cerita fantasi? Dan apa saja jenis-jenis cerita fantasi? Wow, kalian hebat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita fantasi. Apa saja unsur-unsurnya? Unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun di dalam sebuah cerita. Apa saja itu? Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, plot atau alur. Yang keempat, setting. Dan yang terakhir adalah amanat. Jadi yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar dari suatu cerita. Ketika kalian ingin membuat cerita, pasti menentukan tema terlebih dahulu. Temanya misalkan tentang persahabatan, tentang kasih sayang. Kasih sayang tidak melulu antara laki-laki dan perempuan, bisa juga kasih sayang antara orang tua dengan anaknya, kasih sayang antara kakak dan adik, tentang tema ketuhanan, tema tentang sosial, tema tentang belajar, dan lain-lain. Selanjutnya unsur nomor 2 adalah tokoh dan penokohan. Jadi tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita. Biasanya tokoh ini berupa manusia maupun binatang. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama atau pemeran utama dan tokoh tambahan atau pemeran pembantu. Kemudian penokohan adalah watak atau karakter seorang tokoh. Karakter atau watak itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, protagonis. Jadi tokohnya bersifat baik. Karakter yang nomor dua adalah antagonis. Watak tokoh itu bersifat jahat. Dan yang terakhir adalah tritagonis. Dia netral, tidak memihak yang baik juga tidak memihak yang jahat. Jadi netral. Yang ketiga adalah plot atau alur. Plot atau alur adalah jalannya sebuah cerita. Jadi rangkaian peristiwa di dalam cerita itu bagaimana? Nah, ada yang alur maju. Jadi ceritanya dimulai dari pagi hari, misalkan dimulai dari pagi hari, diceritakan ke siang hari, diceritakan sore hari, dan berakhir di malam hari. Itu adalah alur maju. Yang kedua, alur mundur. Biasanya ceritanya dimulai pada saat ini dan menceritakan kembali pada kejadian sebelum hari ini atau masa yang telah lampau. Dan yang terakhir adalah alur campuran. Alur campuran ini biasanya ceritanya dimulai dari sekarang, kembali menceritakan pada kejadian yang telah lalu, dan kembali lagi ke masa sekarang menuju ke masa depan. Nah, itu ceritanya dari sekarang, mundur lagi, maju lagi, dan berakhir pada masa depan. Itu adalah alur campuran. Yang keempat adalah setting atau latar. Setting atau latar ini biasa kita sebut dengan keterangan. Keterangan itu nanti dibagi menjadi tiga. Yang pertama keterangan tempat, yang kedua keterangan waktu, dan yang terakhir keterangan suasana. Jadi di dalam cerita itu nanti tempatnya di mana saja terjadinya cerita itu, waktunya kapan saja terjadinya cerita itu, suasananya bagaimana di dalam cerita itu. Yang kelima adalah amanat atau pesan moral dari sebuah cerita. Setiap cerita pasti memiliki pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Nah, ayo kita belajar menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita fantasi berikut. Contohnya, cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Silahkan dibaca.
Nah, setelah kalian membaca cerita tadi, ini dia jawabannya. Waktunya kuis. Tugasnya adalah yang pertama, bacalah teks cerita fantasi yang ada di LKS halaman 15. Nono, si anak rembulan. Yang kedua, kemudian tentukan unsur intrinsik dari cerita tersebut, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang terakhir, amanat. Yeay, kita sudah selesai untuk materi unsur-unsur cerita fantasi. Tetap semangat belajar meski di rumah aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.